Uang amat berdaulat dalam sistem pemilu di negeri ini. Penelusuran sejumlah lembaga pemantau pemilu menemukan praktik jual beli suara makin masif dan vulgar. Di mana peran lembaga pengawas? Ikuti penuturan Ketua Bawaslu Muhammad berikut ini. Pak Muhammad, ini kalau kita bicara soal pileg kemarin ini, hasil dari penelusuran sejumlah lembaga pemantau pemilu bahwa terjadi aksi jual beli suara yang sangat masif dan vulgar. Apakah ini juga ada catatan yang dilaporkan ke Bawaslu? Ya, kalau kita mencermati laporan yang masuk ke Badan Pengawas Pemilu dan Panwaslu di seluruh Indonesia, serta hasil temuan. Jadi Bawaslu bekerja atas dua instrumen, laporan dan temuan. Memang kita menemukan beberapa kejadian ya transaksi jual beli suara seperti itu. Ada yang mampu kita cegah, seperti kasus Jawa Timur. Dia kemudian kita bongkar sebelum transaksi itu berlangsung ya. Lalu kemudian kita proses hukum, ya PPK-nya dan peserta pemilu yang mencoba melakukan upaya itu. Ada juga yang kemudian membutuhkan investigasi dan melibatkan kepolisian untuk membuktikan itu, karena modusnya sangat rapi ya. Nah, terkait dengan melibatkan kepolisian, karena itu ranah pidana pemilu, tentu Bawaslu memberikan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran semacam transaksi atau jual beli suara itu. Dalam Undang-Undang 8 ya, yang mengatur tentang pemilu kita mengatakan bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang salah satu modusnya adalah jual beli suara, itu murni sebagai delik pidana. Ya, Bawaslu dalam Forum Sentraga Kumdu itu menyerahkan kepada polisi untuk menjerat atau melakukan proses-proses penyidikan. Artinya semua aksi-aksi yang bersifat jual beli suara itu sudah dilaporkan ke kepolisian. Yang unsurnya terpenuhi, saksi, pelapor dan alat bukti cukup itu sudah kita serahkan. Dan masih berlangsung, beberapa kasus itu masih dalam proses penanganan pihak kepolisian. Artinya sudah ada yang jadi keputusan soal aksi jual beli suara ini? Sudah ada ya. Jadi terhadap pelapor ya yang bisa membuktikan laporan tersebut dan bisa menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan, itu kemudian Bawaslu atau Panwaslu setempat melakukan rekomendasi kepada KPU terhadap caleg tersebut tidak dilakukan penetapan ya. Karena proses atau penanganan pidana pemilunya terbukti. Contohnya di mana saja itu Pak? Misalnya di Jawa Timur ya, kita menemukan beberapa kasus terjadi jual beli suara seperti itu. Nah, setelah kita menemukan hasil penanganan Sentraga Kumdu terbukti, maka KPU mesti menindaklanjuti laporan Bawaslu. Jika misalnya hasil rekapitulasi suara mengatakan calon ini mendapatkan suara signifikan atau mendapatkan kursi, maka kursi itu harus dibatalkan. Dan caleg itu tidak bisa dilantik gitu. Baik, Pak Muhammad, ini tadi dikatakan bahwa modusnya itu semakin rapi. Ini modusnya seperti apa? Apakah membeli dengan food broker seperti itu atau bagaimana biasanya? Ada yang melalui pihak ketiga gitu kan. Jadi mungkin caleg-caleg nakal ini ya, oknum-oknum ini tahu bahwa kalau dia yang langsung melakukan transaksi dengan calon itu berpotensi dengan mudah bisa ditangkap oleh pengawas pemilu. Maka dalam beberapa kasus yang kita tangani itu caleg tersebut menggunakan pihak ketiga yang tidak langsung berinteraksi kepada penyelenggara, tetapi dia melalui orang-orang seperti tim kerabat atau tim sukses. Nah, ini juga kita jerat juga. Jadi pelaku itu setiap warga negara, lalu kita telusuri siapa yang memberikan perintah itu ya. Atas dukungan mana dana itu juga harus kita jerat karena undang-undangnya seperti itu. Ya, ini hasil dari penelusuran sejumlah lembaga pemantau pemilu dikatakan bahwa ini semakin masif dan vulgar. Apakah memang seperti itu kondisinya saat ini? Sulit bagi Bawaslu membantah kondisi itu ya. Bahwa fakta itu kita menemukan bahwa ini kita bisa lihat asumsi itu ya, atau misalnya laporan seperti itu ternyata kita lihat dalam forum rekapitulasi nasional kita menemukan terjadinya banyak sekali perubahan-perubahan posisi suara baik dari caleg kepada partai atau sebaliknya. Nah, setelah kita telusuri memang ada indikasi jual beli suara seperti itu ya, sehingga terjadi perubahan. Pak Muhammad, kalau dulu kan dalam pemilu itu biasanya kita kenal dengan vote buying gitu. Biasanya itu secara lisan, kamu kasih suara ke saya, nanti saya akan bayar atau ada bentuk amplop atau segala macam. Nah, tapi berdasarkan penelusuran yang dilakukan dalam pileg terakhir ini ada semacam kontrak perjanjian antara broker dengan peserta pemilu. Apakah Bawaslu juga punya catatan? Kita menemukan fakta-fakta seperti itu. Tapi dalam kesimpulan Bawaslu ini termasuk caleg yang nekat, yang memberikan jejak terhadap transaksi seperti itu ya. Itu tentu dengan mudah kita bisa melakukan penjeratan terhadap praktek-praktek seperti itu ya.
Apalagi kalau kontrak itu para pihak mengakui ya, misalnya penerima calon pemilih atau misalnya caleg atau tim sukses itu menjadi alat bukti yang sangat mudah untuk dilakukan penjeratan terhadap pelaku praktek jual beli suara seperti itu. Namun modusnya tidak hanya seperti itu ya, tidak hanya dalam bentuk materi tapi jasa juga. Kadang-kadang misalnya memberikan asuransi, ini juga masuk kategori praktek jual beli suara. Jadi dalam undang-undang itu barang siapa yang menjanjikan sesuatu baik berupa materi atau jasa terkait dengan keterpilihan seseorang, maka itu adalah kasus politik uang, dan itu jerat pasal pidana sangat jelas. Dan itu masuk dalam ranah pidana. Iya. Dan banyak juga yang dilaporkan terkait hal ini. Pemberian jasa. Kalau modus-modus seperti itu saya lihat semakin masif. Ya, karena sifatnya misalnya asuransi, ada juga yang memberikan pulsa ya. Ini juga mungkin karena sebagian masyarakat kita ya pragmatis sekali melihat pemilu ini. Ya, daripada saya tidak dapat apa-apa ya lebih bagus saya mendapatkan sesuatu ya. Jadi ini juga terkait dengan sejauh mana sebenarnya regulasi kita itu bisa tegas dalam menangani kasus-kasus praktik jual beli suara seperti ini. Iya, kalau kita melihat dari hasil dari banyaknya laporan-laporan seperti itu dalam proses investigasi Bawaslu sendiri, apakah ditemukan semacam upaya pembelaan diri dari para pelaku? Nah, ini seperti apa biasanya mereka? Ada yang secara terus terang mengakui ya bahwa ya memang saya menerima ya, saya belum punya pilihan dan saya pikir ya tidak ada masalah, saya akan pilih dia karena dia memberikan sesuatu kepada saya. Bagi penerima? Iya. Bagi yang suaranya dibeli? Bagi pemilih yang mengakui bahwa dia menerima sesuatu dari caleg, ya kan? Nah, terhadap pengakuan seperti itu ya tentu polisi punya ranah untuk menentukan derajat pelanggarannya. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Ketua Bawaslu Muhammad, saya Rudian Danu untuk Let's Vote.